Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa teknik penggambaran yang ada di dalam menu Draw dan Modify. Pertama kali saya ingin menjelaskan cara penggambaran poligon, ya, poligon. Nah, dalam penggambaran poligon ini nanti bisa Anda cari di sini poligon. Kemudian di dalam AutoCAD itu ada beberapa metode penggambaran poligon. Seperti tampak pada layar, yaitu ada inscribe in circle, kemudian circumscribe about circle, kemudian yang terakhir adalah edge. Bedanya apa? Jadi nanti kalau kita pilih yang inscribe in circle, nanti seolah-olah poligon yang kita buat itu berada di dalam sebuah lingkaran dengan diameter tertentu. Kemudian kalau circumscribe about circle berarti nanti seolah-olah poligon yang kita buat itu berada di luar lingkaran dengan jari-jari tertentu. Yang terakhir kalau edge itu artinya kita membuat poligon dengan panjang sisi tertentu. Ya, seperti ini. Oke, kita coba dulu yang pertama. Caranya yaitu kita lihat di sini ya, kita klik poligon. Nah, di sini ya, poligon. Kemudian di sini akan tertulis polygon and the number of side. Di sini isinya 5. Kalau kita ingin membuat segi 5 berarti kita bisa ketik 5, kemudian di enter. Setelah itu specify center of polygon. Jadi titik pusat poligonnya kita klik sembarang di sini. Nah, kemudian ada pilihan lagi inscribe, circumscribe, about circle. Kalau kita klik ini inscribe, nah, berarti hasilnya seperti ini. Kemudian radius lingkarannya kita ketik, katakanlah 20 seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, berarti ini poligon itu berada di dalam sebuah lingkaran dengan radius 20. Ya, coba saya ganti dulu. Nah, selanjutnya metode yang kedua yaitu circumscribe about circle. Nah, caranya sama, klik poligon, kemudian jumlah isinya 5. Kemudian center of polygonnya akan di sini, kita klik. Kemudian pilihannya adalah yang circumscribe. Jadi kita ketik C atau kita klik di sini saja. Nah, kemudian jari-jarinya sama, tadi 20 dan juga 20. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, oke, jadi poligon yang kita buat tadi itu berada di luar lingkaran dengan jari-jari 20. Kemudian metode terakhir ya, yaitu edge. Caranya sama, kita klik poligon. Kemudian jumlah sisinya kita ketik 5 lagi, kemudian kita enter. Setelah itu, kita jangan klik di layar, tapi di sini ada pilihan edge. Jadi kita klik edge-nya ini. Setelah itu, kita tentukan titik mulainya dari sini, misalkan gini. Nah, jaraknya berapa? Kita ukur, kita pastikan ortonya on, kemudian kita ketik 20. Kita enter. Nah, berarti ini membuat poligon dengan metode edge. Oke, nanti bisa diukur, katakanlah seperti ini. Nah, ini panjangnya 20. Oke. Selanjutnya
Masih di dalam menu draw, kita ada perintah juga adalah membuat busur atau arc. Dalam pembuatan busur itu ada banyak cara. Kalau kita klik panah itu, ada 3 point, kemudian start center end, ada start center angle, start center length, start end angle, start end direction, start end radius, dan seterusnya. Jadi perintah menggambar arc itu nanti tergantung metode yang kita pilih. Sebagai contoh, kita pilih start center end, berarti dari menu arc, kemudian kita klik start center end, artinya dalam penggambaran ini kita menentukan yang pertama kali adalah titik awalnya atau startnya, kemudian yang kedua adalah center atau titik pusat dari busur, kemudian yang terakhir adalah end atau titik akhir dari busur tersebut. Kita coba, kita klik saja ini. Ya, saya taruh di sebelahnya sini. Start, center, end, berarti klik sembarang saja. Kemudian centernya di mana? Kita klik juga sembarang. Setelah itu, end-nya di mana? Nah, seperti ini. Ya, mau berakhir di mana busur itu? Oke, itu. Ini adalah metode yang pertama ya, start, center, end. Perlu diingat, ketika membuat busur, itu arah busurnya ini adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, seperti itu. Sebagai contoh, misalkan ini saya membuat poligon dulu. Ya, seperti ini. Kemudian saya ingin membuat busur di sini. Katakanlah. Ya, pas ini saya hapus dulu, saya kasih ukuran biar jelas. Poligon, kemudian ukurannya katakanlah 20 kali 30. Ya, seperti ini. Kemudian saya ingin membuat poligon di sini. Jadi panjangnya adalah ini adalah 20. Ini adalah 30. Saya ganti layernya dulu. Kemudian saya ingin membuat poligon di sini. Caranya pakai metode yang lain. Misalkan start and radius. Berarti nanti ada start titik awal, end titik akhir, radius jari-jarinya. Oke. Misalkan startnya di sini. Kemudian end-nya di sini. Nah, baru radiusnya kita ketik. Misalkan radiusnya adalah 15. Oke, kita ketik 15 seperti ini. Jadi kalau Anda ukur ini sudah memiliki radiusnya adalah 15. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kalau kita ingin membuat busur di bawah sini, berarti nanti arahnya kita balik. Sama start and radius, berarti dari arah kiri dulu. Kemudian klik akhirnya di sini, kemudian radiusnya kita ketik saja radiusnya. Misalkan radiusnya adalah 10. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kalau kita kasih ukuran, ini radiusnya adalah 10. Nah, nanti caranya juga sama untuk yang lain. Nah, untuk mengukur panjang busur juga ada. Jadi di sini ya, misalkan ini panjang busurnya berapa? Jadi Anda klik di sini, di dimension, kemudian arc length. Arc length akan gini. Nah, dia otomatis akan mendeteksi panjang busurnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan beberapa menu yang ada di Modify. Pertama, mungkin saya akan menjelaskan tentang menu Array.
Jadi kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang menu polar array. Jadi polar array itu artinya membuat atau mengcopy benda searah melingkar. Kalau rektangular berarti dia mengcopy searah baris dan kolom. Seperti contoh pada gambar ini. Jadi nanti kita tidak perlu mengcopy satu persatu, tetapi langsung nanti menggunakan rectangular array, yaitu mengcopy atau memperbanyak objek searah baris dan kolom. Caranya, misalkan ini saya copy dulu, ya, saya copy dulu satu buah lingkaran ini, kemudian copy, ya. Oke, ya. Atau saya buat saja lingkaran dengan radius 5. Oke, kemudian ini akan saya perbanyak searah baris dan kolom, maka caranya Anda bisa menggunakan rectangular array. Kemudian Anda klik objek yang mau kita array, kita klik sekali, kemudian kita enter. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Jadi nanti ada kolom, kolom berarti jumlah kolom, row berarti jumlah barisnya. Nah, misalkan ini saya ganti kolomnya menjadi 5, nah, kemudian barisnya menjadi 4. Nah, ini 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kolomnya ada 4, berarti barisnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada jarak between. Between artinya di sini jarak antar kolom. Jarak antar kolom berarti ini. Kemudian di sini jarak antar baris. Oke, misalkan jarak antar kolomnya 15, kemudian jarak antar barisnya itu saya ganti menjadi 20. Jadi nanti dia lebih jauh jaraknya gitu. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, langsung kita enter saja. Nah, nanti hasilnya seperti di layar. Kita cek apakah benar. Nah, jadi jarak antar kolomnya tadi adalah 15. Jarak antar barisnya itu adalah 20. Kemudian radiusnya tadi adalah 5. Oke. Selanjutnya kita lihat di menu modify itu ada menu fillet dan chamfer. Kalau fillet itu artinya kita membuat sudut berbentuk membulat. Kalau chamfer itu membentuk sudut menjadi sudut tumpul. Caranya bagaimana? Jadi misalkan saya punya sebuah persegi dengan ukuran 40 kali 30 seperti ini. Nah, misalkan nanti sudut ini mau kita bikin tumpul, maka caranya adalah kita klik chamfer dari sini. Kemudian di sini ada undo, polyline, distance, angle, trim, method, multiple. Jadi nanti ada beberapa metode. Misalkan yang pertama adalah distance. Berarti nanti kita lihat, kita klik saja di sini ya, distance. Nanti ada distance, jarak chamfernya. Katakanlah saya bikin jaraknya adalah
5. Kemudian saya enter. Nah, di sini first chamfer distance 5, kemudian second chamfer distance, misalkan kalau sama berarti 5 juga gitu ya. Kita enter. Kemudian setelah itu kita klik 2 garis yang mau kita chamfer, tidak harus di ujung, jangan di ujung garis, jadi agak jauh saja seperti ini. Ini kita anggap sebagai distance pertama, ini distance kedua, seperti ini. Kalau misalkan di sini kalau tidak terpotong, berarti nanti kita rubah di metode chamfernya. Saya ulang lagi, chamfer. Nah, kemudian di sini ada trim. Jadi ini saya klik trimnya. Di sini adalah tadi kalau no trim berarti ini tidak hilang. Tapi kalau kita pilih trim berarti nanti ini bisa hilang. Saya coba misalkan pilihannya adalah trim. Nah, kemudian distance-nya saya rubah. Atau sama saja juga boleh. Ini masih 5, kemudian saya enter, ini juga 5. Oke. Berarti saya klik di sini sebagai yang pertama, kemudian yang kedua di sini. Oke, nah ini sudah kelihatan perbedaannya. Kemudian kalau misalkan saya ingin metode yang lain dengan sudut, ini saya ukur dulu, ya, saya ukur dulu 5 itu dari mana ke mana, jadi ini 5, ini 5, kemudian ini juga 5. Oke, kalau misalkan jaraknya ini adalah berbeda, D1, D2-nya berbeda, maka caranya kita ganti dulu di sini chamfer. Kemudian distance lagi kita rubah. Misalkan first chamfernya itu adalah 5, atau ini biar berubah menjadi 6 katakanlah ya. Kemudian second chamfernya bukan 6 lagi, tetapi misalkan 10. Nah, seperti ini, kemudian saya enter. Nah, first-nya saya ambil yang vertikal garis ini, first chamfer di sini, second-nya yang garis horizontal. Nah, seperti ini. Nanti kalau kita ukur, ini yang first tadi adalah 6. Nah, kemudian yang second itu adalah 10. Cara yang lain, jadi saya tambah lagi metode lain chamfer, saya klik. Misalkan saya pilih yang angle, berarti sudut. Jadi nanti parameternya bukan jarak lagi, D1, D2, tetapi ada sudutnya. Oke, saya pilih. Saya ulang ya, jadi dari chamfer, kemudian pilihannya adalah angle. Kemudian specify chamfer length on the first line. Jadi berapa? Jadi ini tetap ada jaraknya berapa, katakanlah jaraknya adalah 7 gitu ya. Kemudian saya enter, sudutnya berapa? Sudutnya katakanlah 30. Saya ketik 30, kemudian saya enter. Nah, nanti misalkan first chamfernya di sini. Ya. Kemudian secondnya di sini. Nah, oke, seperti ini. Berarti nanti panjang ini adalah 7 kalau diukur. Ya, seperti ini. Ini 7. Kemudian sudutnya, sudutnya berarti sudut antara garis ini dan garis yang miring. Oke, seperti ini. Ini sudah 30. Kalau panjangnya ini berarti kita tadi tidak menentukan panjangnya. Sehingga kita abaikan saja ukuran ininya. Nah, ini kan berbeda ya. Oke, seperti itu. Oke, tinggal kita ganti ini layernya. Ya, oke, seperti itu. Selanjutnya masih di menu modify.
saya akan menjelaskan tentang perintah scale atau skala. Jadi perintah ini dipakai untuk memperbesar atau memperkecil objek dengan perbesaran tertentu. Kalau scale-nya atau perbesarannya itu di atas 1, berarti nanti itu adalah diperbesar. Tetapi kalau nilai scale-nya atau perbesarannya itu di bawah 1, maka nanti itu adalah pengecilan gambar. Oke, caranya, jadi misalkan saya ada gambar ini, segi 5, poligon segi 5 tadi, ukurannya panjang sisinya adalah 20. Jadi ini sama, 20 semua. Kalau dicek, ya ini panjangnya adalah 20 juga. Ya, seperti itu. Kemudian misalkan ingin saya perbesar, maka caranya adalah dengan kita klik scale, kemudian saya pilih bendanya ini yang mau kita perbesar. Setelah itu di enter. Kemudian di sini ada pilihan specify base point. Jadi titik perbesarannya dimulai dari mana? Misalkan saya klik di pojok sini, pojok kiri bawah, saya klik. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada pilihan specify scale factor or copy reference. Jadi misalkan tadi ya, kalau perbesaran berarti harus di atas 1. Ya. Jadi saya ulangi, silakan scale, kemudian saya klik ini, kemudian biar jelas ya, scale, kemudian bendanya select object, kita blok semuanya seperti ini, kemudian di enter, kemudian specify base point berarti di sini, kemudian perbesarannya berapa? Ya, misalkan saya ketik 2, gitu ya, ini 2, kemudian saya enter. Nah, nanti otomatis gambarnya akan diperbesar 2 kali lipatnya. Oke. Itu. Kemudian kalau diperkecil bagaimana? Jadi caranya sama, scale. Kemudian saya pilih bendanya yang mau kita kecil. Kemudian di enter. Misalkan base point-nya di sini. Atau di sini juga boleh ya, sama saja. Saya klik di sini, misalkan ya. Nah, saya perkecil berarti angkanya di bawah 1. Misalkan 0,5. Ya. Kemudian saya enter. Nanti hasilnya kembali ke ukuran semula. Oke, seperti itu. Selanjutnya, metode scale, selain kita bisa memasukkan angka, nanti juga ada menggunakan metode reference atau referensi. Jadi perbesaran atau pengecilannya tidak menggunakan perbesaran angka, tetapi referensi misalkan garis atau bidang dan sebagainya. Misalkan sama ya, contohnya gambar ini, kemudian saya bikin referensi dulu. Ya, akanlah seperti ini. Oke. Kemudian ini mau saya perbesar supaya sampai mentok ke sini. Jadi caranya scale, kemudian saya pilih seperti ini, enter. Kemudian base point-nya di sini. Nah, tetapi bukan saya copy berapa besarnya, tetapi saya ketik R. Pilihannya ini R ya, reference. Kemudian reference-nya saya ukur. Misalkan ya dari sini tadi klik, kemudian ini supaya nanti mepet di sini, berarti saya klik di sini, nah, seperti ini, kemudian saya tarik ke atas. Nah, mau sejauh mana? Nah, misalkan seperti ini. Nah, referensinya adalah garis ini tadi, berarti saya klik di sini. Nah, berarti ini adalah metode menggunakan reference. Nah, dilihat di sini perbesarannya jadi tidak bulat angkanya. Oke, seperti itu.
Selanjutnya, menu modify yang lain adalah perintah stretch. Stretch itu artinya menarik atau memperpanjang sebuah objek dengan jarak tertentu. Sebagai contoh, misalkan saya punya objek persegi seperti ini. Ya, saya ulangi, persegi dengan ukuran tertentu, katakanlah ya, 40 kali 30. Oke, saya ukur dulu. Seperti ini 40. Kemudian yang ini adalah 30. Ya, seperti ini. Kemudian misalkan saya ingin memperpanjang yang 40 ini menjadi 50, tetapi yang 30 tetap. Caranya bagaimana? Kita tidak perlu menghapus atau mengulang lagi objek yang telah kita buat, tapi kita bisa perintahkan menggunakan stretch. Kita klik stretch-nya. Kemudian yang mau kita perpanjang adalah sebelah kanan. Berarti kita gunakan klik di sini. Ya, arahnya adalah ke arah kiri ya. Jadi window-nya dari kanan ke kiri. Jangan dibalik. Jangan dari kiri ke kanan. Nanti karena berbeda. Oke, jadi dari kanan ke kiri seperti ini. Karena ini yang mau kita tarik. Kita klik di sini. Udah, kemudian di enter. Kemudian base point-nya sembarang saja kita klik, misalkan di sini sembarang ya. Kita tarik kemana? Nah, seperti ini. Ya, biar hasilnya bisa horizontal, maka ortonya kita on-kan. Nah, mau tarik kemana? Ke arah kanan sejauh 20. Berarti saya ketik 20. Saya enter. Oke, berarti ya sudah memanjang 20 mili. Yang tadi awalnya 40, sekarang menjadi 60. Kemudian yang sebelah atas, misalkan mau ditarik juga ke atas menjadi 50, maka caranya juga sama. Kita klik stretch, kemudian kita pilih garis yang mau kita tarik. Nanti seperti ini. Kita enter, klik aja sembarang, tarik ke atas, jaraknya sejauh 20. Misalkan seperti ini. Oke. Ya, jadi tadi awalnya 30, sekarang menjadi 50. Kemudian menu yang lain, yaitu mungkin saya mau menyampaikan tentang heads. Heads itu artinya mengarsir. Jadi nanti kalau kita membuat gambar potongan, nanti arsirannya bisa menggunakan menu heads. Caranya bagaimana? Jadi contohnya ya, saya buat contoh dulu seperti ini. Oke. Ya, ini misalkan sebuah benda, kemudian kita mau mengarsir sebagian gitu ya. Sebagai contoh, ya, maka saya klik heads. Ya, heads. Nanti akan muncul kotak dialog ini. Pilihan ini adalah jenis arsirannya. Jadi sangat banyak jenis arsiran yang ada di sini. Yang standar dipakai dalam gambar mesin itu adalah ANSI 31. Jadi nanti misalkan ini kita pilih ANSI 31. Kemudian ya. Nah, di sini adalah patternnya sama ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah mana yang mau kita arsir gitu ya. Jadi misalkan yang mau kita arsir adalah yang ini. Maka nanti pilihannya adalah kita tinggal pick point. Pick point misalkan yang mau diarsir di sini, berarti kita klik di dalam kurva ini. Perlu diingat bahwa ngarsir itu yang diarsir harus berupa kurva tertutup. Nah, jadi misalkan ini saya klik. Oke. Nah, ternyata di sini harusnya kan ini jarang itu ya jaraknya ya, tapi ini kok sangat rapat seolah-olah dia adalah berupa solid.
Nah, untuk merubahnya maka nanti scale-nya kita rubah di sini. Ya, di sini ada scale. Ini 1 berarti kita naikkan, misalkan kita ketik saja. Misalkan 10 seperti apa gitu ya. Nah, dia sudah jarang ya 10. Kalau masih kurang berarti kita ganti menjadi 15 gitu ya. Oke, misalkan seperti ini. Ya. Setelah jadi baru kita enter. Nah, tuh. Oke. Nah, ini bisa kita rubah layarnya ya. Layarnya kita rubah. Menjadi layer katakanlah dimensi. Oke. Kemudian kalau kita ingin coba lagi, misalkan yang di arsir itu tidak hanya 1, jadi kita pilih head. Setelah itu ANSI 3 itu sama ya. Breakpoint-nya ya, di sini, kemudian yang di sini. Tetapi saya mau merubah. Ya, merubah. Kalau ini arahnya kan ke kanan ya. Kita rubah berarti ini angle-nya kita ganti. Ya, misalkan angle-nya kita rubah, kita putar 90 derajat ya, seperti ini. Nah, kebalikannya. Kemudian di sini kerapatannya berarti scale-nya saya kecilkan menjadi 10. Ini juga bisa. Oke, jadi dia lebih rapat. Setelah itu kalau sudah oke kita enter saja. Ya, seperti ini. Nah, kalau ingin kita rubah, ya, misalkan ini layarnya ya, dimensi seperti ini. Oke, ini adalah metode untuk mengarsir. Ya, seperti itu. Kemudian, kalau misalkan mau bentuk yang lain, nanti kalau heads itu berupa standar gambar mesin atau gambar teknik. Kemudian ada lagi yang menggunakan gradient. Nah, gradient berarti warnanya adalah warna solid. Kita coba aja ya, misalkan seperti ini. Misalkan ini ya, kita ganti seperti ini. Nah, kemudian ini kita klik lagi seperti ini. Kalau sudah, kita enter saja langsung. Oke. Demikian teknik penggambaran dasar-dasar dari menu draw dan modify. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.